Cukup. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Zaki selaku Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jemberana, Bapak Sestama yang mewakili Bapak Kepala yaitu Bapak Majen TNI untuk beserta jajaran rombongan dari BNPT Republik Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu, bisa silaturahim kebangsaan, dan alhamdulillah Bapak bisa berkunjung ke sini. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua
baik buat kita yang ada di sini maupun buat para tamu yang hadir. Kebetulan Pak, kedatangan Bapak ke sini, Kabupaten Jembrana ini memiliki keunggulan. Yang pertama, kabupaten ini kabupaten yang bersemangat dengan simbol yaitu mekepung. Mekepung itu artinya berlomba. Kalau dalam bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat, jadi berlomba dalam kebaikan. Keunggulan Jembrana yang lain, prosentase umat Islam terbesar di Jembrana sekitar 27%. Rata-rata Bali hanya 6%. Kemudian Jembrana ini pondok pesantren tertua di Jembrana. Bahkan kemarin baru dapat piagam dari MUI Bali. Sekalipun bukan ini Pak pondok tertuanya Pak, tapi pondoknya orang tua kami, yaitu di Lolondiwo. Madrasah tertua juga di Jembrana, mulai dari MI, Sanawiyah, Aliyah itu di Jembrana. Perguruan tinggi tertua itu juga di Jembrana. NU tertua itu juga di Jembrana, yaitu tahun 1929. Dan saya dapat info dari teman Muhammadiyah pertama di Bali juga di Jembrana tahun 1930. Artinya bibit umat Islam Bali itu dari Jembrana. MI sudah alhamdulillah negeri, Sanawiyah sudah banyak yang negeri, Aliyah sudah banyak yang negeri. Senin yang lalu itu Wamen kesini Pak, mampir Bapak Kiai Haji Zainul Tauhid Saadi. Saya nitip dengan beliau supaya juga perguruan tinggi negeri pertama nanti biar adanya di Jembrana. Kita baru punya perguruan tinggi swasta, dan termasuk juga kepada beliau Bapak Sestama juga salam dengan Bapak Kepala. Mohon beliau memberikan doa dan dukungan untuk Jembrana punya perguruan tinggi negeri, ya, untuk umat Islam sebali Pak. Karena di Bali nggak mungkin ada 2 perguruan tinggi negeri Islam, ya satu aja sudah sangat bersyukur. Yaitu harapan kita, tamu-tamu kita dari Jakarta ini, dari pusat ini, buat berkah untuk bisa dapat mendukung kita perjuangan dakwah kita. Kalau istilah orang Kementerian Agama, Bali ini termasuk daerah yang memang perlu dorongan kuat, karena Bali sekaligus juga cerminan internasional. Apa yang ada di Bali itu menjadi potret Indonesia. Karena itu kita berharap bahwa kerukunan umat di Bali yang disebut dengan istilah menyama berayu, ya, kita bersaudara, nyama Islam, nyama Hindu, nyama Kristen, nyama Katolik, nyama Buddha dan sebagainya, itu memang kita berusaha menjaga dan sebaik-baiknya. Sehingga betul-betul, karena dari pengalaman saya yang pernah keluar, yaitu ke Eropa dan beberapa negara Asia, itu kalau teman-teman yang lain memperkenalkan diri from West Jawa Tengah, from West Jawa, kemudian from Central Java, from North Java, tidak ada respon. Begitu saya bilang from Bali, wow, beautiful island, langsung gitu. Jadi kalau menyebut Bali semua tahu Pak. Jadi kalau menyebut Jawa Tengah, Jawa Barat, nggak manggut-manggut ya Pak. Tapi begitu kita kenalkan diri from Bali, oh beautiful island. Jadi Bali itu sudah menjadi ikon Indonesia. Makanya kalau dalam sejarah dulu pernah boleh langsung ke Bali, baru sekarang sudah boleh lagi. Terus sempat
ditarik supaya Jakarta, semua tamu Jakarta, karena takut Indonesia tidak dikenal, yang dikenal cuma Bali, tapi sekarang sudah boleh sebab Indonesia sudah dikenal dunia. Jadi alhamdulillah. Karena itu keberkahan tidak hanya pada kita, ya. Kita ingin dengan kehadiran tamu ini ada berkah buat kita semua, termasuk terutama penegrian perguruan tinggi di Jembrana ini sebagai pusat pendidikan Islam. Tapi keberkahan kita itu kita harapkan juga kepada para tamu. Jadi para bintang ini, ya, beliau-beliau ini para bintang ini, supaya dengan datang ke sini mudah-mudahan Allah menambah bintangnya. Jadi yang Pak Kepala yang bintang 3 bisa bintang 4, yang 2 jadi 3 dan seterusnya. Ya, jadi artinya doa kita bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk para tamu, para bintang yang hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat datang, selamat berkunjung ke sini. Inilah kondisi kita di Bali. Kita sangat bersyukur bisa dikunjungi, dan saya selaku tuan rumah tentunya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk para tamu karena mau mampir melihat kita yang ya berada di daerah terpencil. Sering tamu tidak mau ke negara, Pak, ke Jembrana juga mau, jauh gitu ya. Jadi tamu-tamu cuma Denpasar, Gianyar, Tabanan itu aja, Pak, muter-muternya. Sehingga kita merasa kehadiran bapak-bapak dari Jakarta ini betul-betul kebanggaan buat kita, ya. Beliau berkenan hadir, karena itu mudah-mudahan keberkahan ini untuk buat kita semua. Yang tentunya yang berikutnya, kami menyadari kondisi kami memang sangat sederhana, jadi kami mohon maaf baik dari cara penerimaan, tempat dan segalanya, termasuk insya Allah nanti selesai acara dimohon oleh ibu-ibu untuk mencicipi masakan Jembrana. Ya, itu semuanya jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami nitip doa dan dukungannya untuk penegrian perguruan tinggi. Kemarin kami sudah nitip dengan Pak Wamen. Saya kira nanti kalau yang saya titipi nanti BNPT itu akan lebih dapat mendorong lagi. Jadi yang rencananya mungkin penegriannya 3 tahun bisa jadi 2 tahun karena didorong lagi oleh BNPT. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Akhirnya ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma fiq wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengasuh PP Nurul Ikhlas Dr. Andes Kiai Haji Fatur Rahim Ahmad MPDI, yang kami hormati Kiai Haji M. Sakihar, Ketua MUI juga pengurus PP, pengasuh PP. Yang kami hormati Bapak Ibu para pengasuh pondok Nurul Ikhlas dan rekan-rekan dari BNPT. Kami kebetulan bersama-sama didampingi oleh Deputi 1 Mayor Jenderal TNI Lubis. Kemudian di sebelah kiri ini dari Angkatan Udara, Marskal pertama Fanfan, namanya susah, Fanfan. Saya juga ngejennya kadang-kadang susah. Juga didampingi oleh Direktur Pencegahan, yaitu Bapak Brigadir Jenderal Polisi, beliau polisi, Bapak Wahid. Dulu beliau pernah jadi Kapolres di sini. Ya. Dan ada Kasubdit Propaganda Bapak Jantiko, Pak Kolonel dari Angkatan Udara, dan para peserta sekalian ya dari BNPT. Kami membawa rombongan cukup banyak, Bapak.
Pertama-tama izinkanlah saya untuk menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala BNPT, Komisi Jenderal Polisi, Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar. Tapi saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sering melihat di TV ya, karena beliau dulu jadi Humas Polri, saya kira wajahnya familiar. Bapak, beliau sedianya berkenan hadir di sini dan sangat ingin, tetapi karena beliau tadi pagi harus menghadap Bapak Presiden, moga-moga ada kabar baik Bapak. Itu beliau berangkat, tetapi beliau langsung menyuruh sesama wakili saya. Ini jadi masalah. Seperti tadi disampaikan Bapak Ketua, sebetulnya kami memilih yang dekat-dekat saja sebetulnya. Tetapi terus terang saja Bapak, ini pilihan Bapak Kepala untuk hadir di sini. Ini beliau yang memilih langsung dan walaupun jauh akhirnya nyampe juga di sini. Tetapi syukur alhamdulillah bagi kami semuanya, rombongan yang di sini itu nikmat yang tiada tara. Bisa bersilaturahmi, bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian di Jembrana. Saya pertama kali ke Jembrana, begitu lihat dari Denpasar sampai ke sini pemandangannya cukup indah. Sempat mampir tepi laut juga begitu indah. Nyampe di sini, saya kira kehidupan toleransi beragama di sini sudah final ya. Namun demikian Pak, kita sesuai dengan tugas dari BNPT, ada beberapa tugas yang perlu kita, saya kira tidak bisa dikerjakan oleh BNPT semata, harus juga didukung oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, dan terutama para ulama sekalian, karena menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan pada generasi muda, pada para pemuda, pada para generasi-generasi Islam yang sungguh kita sayangi, agar tidak terjerumus pada kegiatan-kegiatan yang merusak, bahkan membuat permasalahan bagi generasi muda kita. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang terbaru dan penanggulangan terorisme, BNPT punya tugas baik untuk mengkoordinasikan, membuat rencana strategi dan sebagainya. Tetapi tugas yang paling penting di BNPT itu yaitu kita melakukan pencegahan terorisme dengan pendekatan yang humanis. Ada tugas-tugas yang utama, yaitu yang pertama kita menumbuhkan kesadaran nasional, terutama bagi kita seluruh segenap komponen bangsa ini, agar kita selalu waspada terhadap bahaya-bahaya radikalisme dan toleransi. Karena itu virus yang sangat luar biasa. Apabila kita sudah terkena dan pikiran kita sudah terbawa oleh mereka, maka ini yang membuat sistem kekebalan tubuh kita menjadi lemah, dan ini merupakan ancaman bagi kita. Mungkin nanti Pak Dirjegah bisa menjelaskan secara terperinci, karena beliau langsung terlibat dan bergesekan dengan kelompok-kelompok itu. Saya kira harus saya bilang disosialisasikan kepada para pemuda-pemuda yang masih semangat, masih kadang-kadang menimba ilmu yang begitu luas, tetapi ternyata jurusannya salah, yang harusnya ke Denpasar dia malah ke Gilimanuk gitu kan. Jadi silaturahmi ini untuk membentuk itu semuanya, membuat kita satu visi untuk sama-sama melawan kegiatan itu semuanya. Tugas kita yang kedua adalah kontraradikalisasi dengan membuat konten-konten yang menyejukkan, konten-konten damai tentang bagaimana kita hidup bertoleransi di negara yang majmuk ini. Kemudian yang ketiga adalah deradikalisasi bagi orang-orang yang sudah terpapar, yang kemungkinan terpapar. Kita ada program deradikalisasi untuk mengembalikan mereka kepada arah yang benar dalam
bernegara. Tugas ulama Bapak, terutama pesantren, itu merupakan sumber ilmu pengetahuan yang benar-benar kita memohon bantuannya untuk menjelaskan ini kepada seluruh. Karena yang paling rentan untuk terkena virus ini adalah kelompok ini. Ada beberapa kita di 3 daerah, terutama di sentral gravity kegiatan mereka di Poso, Bima, kemudian Poso, Bima, dan Jawa Timur. Yang terkadang seperti itu, tempat-tempat seperti ini dijadikan sebagai tempat-tempat yang subur untuk menanamkan itu, tetapi intinya mereka menanamkan sikap-sikap intoleransi, kemudian dia merasa benar, kemudian dia juga mulai meningkat menjadi radikal, memusuhi program-program pemerintah, dan akhirnya dia ke arah yang lebih keras lagi. Sehingga kesadaran ini perlu kita pupuk supaya kita tidak jerumus, karena sudah ada sekitar 1000 banyak di Syria ya, orang-orang yang terkena propaganda ini. Mereka terutama ibu-ibu ya, perempuan-perempuan dan anak-anak harus berada di pengungsian, sementara suami-suaminya berada di tahanan. Itu penderitaan yang luar biasa, dan tentu saja secara kebudayaan akan mundur, karena seperti kita belajar di tempat yang damai ini akan lebih bermanfaat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada di pengungsian. Sehingga kesadaran ini perlu kita tanamkan. Jangan sampai ada murid kita, lingkungan kita dan sebagainya yang terjerumus oleh kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan memang di masa COVID ini Bapak, kegiatan aksi terorisme secara fisik itu memang berkurang, tetapi cara kerja mereka sekarang di media sosial, trafficnya meningkat hampir 400% membicarakan tentang radikalisme